واشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طبيب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها وروح الابصار وضيائها ورحمة النفوس وسعة صحتها وروح الارواح وغذائها وعلى آله وصحبه حتى قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, setelah selesai kita melaksanakan sembahyang maghrib berjamaah dengan jumlah bilangan sekian daripada pelajaran dan daripada waktu daripada muslim, dan tentunya ibadah dan kebaikan-kebaikan kita laksanakan dalam suasana, situasi dan kondisi yang tidak menunjang dan menyenangkan, dalam keadaan yang seperti dengan posisi seorang yang sendiri. Jadi kalau kita melihat posisi daripada seorang kita berada di pojok, berada di sudut, berbanding dengan seperangkat peribadatan yang dengan bentuknya, yang dengan lingkungannya, yang dengan suasananya seram. Jadi pada itu dengan warga yang tinggal di sini mampu untuk melaksanakan sembahyang secara berjamaah, pikir tasbih-tahmid dan akhir juga dengan kegiatan yang seumpamanya itu mungkin boleh jadi lebih ampuh daripada ibadah yang kita laksanakan pada sekitar dari Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, atau juga di Masjidil Haram sekalipun. Sebagaimana nanti kita sampaikan dalam sebuah hadis, sembahyang di Masjidil Haram, wassalatu di Masjidil Haram di mi'ati alfi salatin sama pahalanya dengan 100.000 kali ibadah. Wassalatu di Masjidil Haram di alfi salatin, sembahyang di masjid ini dengan 1000 kali lipat. Wassalatu di Masjidil Aqsa di alfi salat, sudah di Masjidil Aqsa dengan 500 kali ganda. Kenapa? Sebab di Haramain Syarifain yang pernah tinggal di sana, yang pernah sembahyang di sana, juga yang pernah melaksanakan aktivitas ibadah di tanah suci Mekah Madinah, itu memang kita berada di lokasi yang menyukup untuk kita beribadah sebanyak-banyak. Jadi kalau saya melihat daripada warga di sini mungkin tidak ada di pelajaran dalam beberapa orang. Itu kan daripada pengajian kita, daripada pengajian kita, daripada pengajian kita, yang mana di kalangan muslimat barangkali daripada warga sini. Jadi ini suatu cabaran kepada kita, di mana dengan lingkungan yang tidak menunjang dan juga dengan suasana yang tidak memotivasi himmat dan keinginan kita untuk kita datang ke surau, juga untuk kita melaksanakan salat berjamaah. Ini kalau boleh kita hadir dan juga boleh kita datang, insya Allah sebagaimana yang saya katakan, pahalanya akan lebih ampuh daripada kita sembahyangnya. Sebab kalau kita melaksanakan sembahyang di Mekah semuanya demikian, tempatnya, jamaahnya, bilangannya, kemudian dengan lingkungannya, satu persatu daripada kawasan tempat yang ada di belah daripada tanah suci yang terdalam Madinul Ijabah. Di sana Zamzam, di sana Murtazam, di sana Sofa, di sana Marwah, di sana Hajar Ismail, di sana Maqam Ibrahim, di sana Ubud Yamani, di sana tempat-tempat istimewa lainnya. Jadi sebagaimana sebutkan di dalam ucapan kata-kata salafun saleh, di sana terdapat daripada 15 tempat ijabah yang tentu tidak ada satupun tempat yang semacam itu di tempat kita. Jadi kalau seandainya ada yang malas, yang tidak terbuka dengan
Haram itu memang seseorang yang sudah mati hatinya, yang sudah mati perasaannya, yang sudah mati keinginannya, yang sudah tidak ada pikir agama dan akhirat langsung. Kenapa? Sebab segala-galanya surga menuncang. Amal ibadah yang dilakukan oleh Allah, kemudian juga dengan lingkungannya daripada lingkungan amakin al-mujabah, amakin tempat-tempat al-mubarakah inda Allah. Di samping juga dengan kumpulan yang datang ke sana itu dengan hati yang sama, dengan keinginan yang sama, dan juga dengan tujuan yang sama, masing-masing menginginkan dan berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan anugerah dan juga rahmat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda hanya dengan kita pada kita ada di sini. Lingkungan kita di sana, masya Allah, beberapa yang duduk yang besar. Jadi lingkungan kita di sini, lingkungan tempat yang kalau seandainya Allah perlihatkan kepada kita dengan pandangan mata hati, kita maaf dengan bahasanya lingkungan yang paling gelap. Lingkungan tempat manusia mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat sekali. Bagaimana dengan manusia sampai tidak berhubungan yang memelihara kita pada ketika dalam dalam rahim ibu siapa, yang berikan kita makan dan minum itu siapa, yang berikan kita petunjuk pada saat kita dilahirkan dan kita menuju jalan yang selanjutnya kita menuju adalah siapa? Jawabannya Allah. Dan kita berlanjutan dengan kelanjutan daripada kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui, bukan hanya setelah kita dilahirkan kemudian dengan keluarga kita sudah berakhir, tidak. Masya Allah, dengan kelanjutan hidup yang dengan kita akan memanfaatkan fasilitas nikmat yang Allah bagikan. Allah, udara, minuman, makanan, tempat kita berbicara di atas bumi siapa, air yang kita minum dari mana datangnya, udara yang kita hirup siapa yang menciptakan. Jelaskan ini bukan patung. Itu yang saya katakan bahwa kalau tuan-tuan berani hidup di kawasan sini itu hebat betul. Hebat. Sebab di antara daripada tempat-tempat yang dengan kita dituntut untuk menjauhkan diri sejauh-jauhnya tempat yang pernah Allah turunkan ada dan siksa, seperti Madain Semud, Madain Saleh, itu tempat kaum Ad, seperti juga kawasan Wadi Muhassir. Wadi Muhassir sekarang sudah tidak banyak yang tahu. Itu adalah perbatasan antara Muzdalifah dengan Mina yang kalau pada kita sampai ke sana disebabkan dengan kita mengalihkan tunggangan kita atau kendang kita secepatnya, sebab di sanalah berlakunya, di sanalah musnahnya atau Allah hancurkan dan Allah musnahkan tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraham yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Kembali, kita bukan menuju ke sana dan kemari. Jadi yang ingin saya kongsikan, kalau pada saat dengan kita beribadah di Mekah, beribadah di Madinah, beribadah di tempat-tempat mulia, itu kita tidak ada saingan atau kita bersaing. Bersaing seperti apa?
Sebab kalau seandainya kita tidak beribadah pun akan terdapat 17 sekian yang beribadah. Kalau kita tidak ke masjid, akan terdapat jutaan manusia yang ke masjid. Kalau kita tidak berzikir, terdapat jutaan manusia yang berzikir. Kalau kita tidak bertasbih, terdapat jutaan manusia yang bertasbih. Kalau kita tidak membaca, terdapat jutaan manusia yang membaca. Di sini, kalau pada saat yang kita tidak terlibat, kalau pada itu kita tidak hadir, kalau pada saat yang kita tidak datang, kalau pada waktu nanti kita tidak terbuka untuk kita mengimarakan tempat ini, agak-agak siapa yang akan mengimarakan? Untuk Senin waktu di sini, atau di Tanbis, belum tentu. Nanti Senin waktunya di sini. Nanti Senin waktunya di mana? Sini atau di sana? Ada di Solo sana, bukan sini. Jadi pada waktu Nabiullah Ibrahim memintakan kepada istri beliau Hajar, apabila nanti dengan kamu ditanya siapa kamu, katakan saja kamu itu adalah saudariku. Jadi boleh. Setelah Nabiullah Ibrahim kami dengan Sayyidatuna Sarah terpisah, kemudian kami dengan Hajar. Hajar itu istri beliau. Bagaimana dengan Sayyidatuna Hajar itu dikatakan sebagai saudari? Apa yang kita bilang pada waktu itu? Sebab hanya kita berdua saja beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita adalah bersaudara. Dari sudut agama kita sama. Nah, seperti itu juga hanya dengan kita di sini. Jadi kalau dengan warga kita di sini mampu untuk mengimarakan tempat ini dengan ubudiahnya, dengan sumpah perjalanannya, dengan zikir dan tasbihnya, masya Allah, tabarakallah. Karena di tempat yang seumpama ini, di tempat yang naik ke atas itu adalah kegelapan dan juga kemungkaran, perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Jalla wa'ala, yang seketika manusia menyembah manusia, mengaku kepada manusia, meminta kepada manusia, berharap kepada manusia, tempat-tempat di mana manusia telah mensekutukan Allah Jalla wa'ala, terus memancar nur jamaah daripada tempat yang berkenaan cahaya yang memancar tersebut, itu akan dapat dilihat dan disaksikan oleh sejumlah sekian makhluk. Beda kalau pada kedudukan kita bawa lampu, samping nyamping sudah ada lampu. Beda kalau seperti di tengah-tengah cahaya yang semacam ini, kalau kita nyalakan lilin, tidak ada pancaran cahaya ini yang kelihatan. Coba kalau kita berada di tempat yang gelap gulita, kalau kita bawa lilin sekecil apapun pancaran cahayanya cukup menerangi. Seperti itu perumpamaan kita di tempat yang sedang kita tempati sekarang ini, insya Allah yang Allah takdirkan dan beli rumah di sini, duduk di taman sini dengan bangkunya, dengan rumah teresnya, dengan sendirinya dan juga dengan tempat kediamannya. Kalau pada saat Allah datang dengan kita duduk di sini dan kita mampu untuk melaksanakan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala berbanding dengan ubudiyah yang kita laksanakan di situ, kita pasrah kepada Sang Pencipta, kita memohon kepada Al-Khaliqul A'zam, dan kita memohon dan meminta kepada Sang Kekasih kita. Sementara sebaliknya yang berlaku di sekeliling kita, kalau kita mampu untuk melakukan perkara tersebut, untuk melaksanakan perkara itu, berarti amal ibadah yang kita laksanakan akan lebih kelihatan berbanding di taman-taman yang di sana terdapat kumpulan kaum muslimun yang memenuhi rumah-rumah Allah Jalla wa'ala. Tadi petang saya diberi tajuk atau SMS masuk ke dalam handphone saya. Ada 3 tajuk yang diberikan. Tajuk yang pertama berkenaan dengan keutamaan menuntut ilmu. Tajuk yang kedua berkenaan dengan fadilah infak di jalan Allah Jalla wa'ala, dan juga dengan tajuk terakhir tentang keimarahan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Karena saya katakan kembali, dengan 3 tajuk yang dimakan, maka pada adik semuanya yang pada beberapa saat nanti calon akan menjadi imam dan juga akan menjadi dai ilallah jalla wa ala, dan juga dengan kita yang menjadi pembina kepada ibu dan juga pembela kepada kebenaran, maka kita ingin menyemak di dalam benak hati kita masing-masing mutaqabah qudwah dan ta'assi itu lebih afdal daripada segala-galanya. Tapi daripada mutaqabah qudwah dan ta'assi mengikuti jejak langkah baginda. Maka pada saat ini kita melaksanakan sudah 50 secara khusus. Nanti kita bersabda, "Sallu kama yakumul yusalli." Sembahyang kamu sebagaimana kamu sembahyang. Tuhan imam. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi mengangkat tangan pada 4 tempat. Indah takbiratul ihram, wa indah ruku', wa indah i'tidal, wa indah qiyamihi min at-tasyahhudil awwal. Itu dipraktekkan. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah telah mengangkat tangan pada 4 tempat. Jadi bukan setakat sembahyang saja dipraktekkan. Yang pertama, di waktu takbiratul ihram, hadis itu Bukhari Muslim, yang menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya makruh mengangkat tangan pada saat daripada takbiratul ihram, tapi mereka itu mahjuj dengan hadis yang saya riwayatkan tadi. Di samping juga suasana dan keadaan di Kufah pada saat itu yang merupakan terdapat sejumlah tidak kurang daripada 1.500 orang sahabat yang berhijrah ke Kufah. Di sanalah berkembangnya fikih Imam Abu Hanifah dan Umar, ulama India, Pakistan dan Bangladesh sekarang ini. Tapi hadis-hadis baginda itu lebih lumrah dan lebih banyak diriwayatkan di kalangan ahli Hijaz, di tanah suci Mekah dan Madinah. Jadi kata Imam Malik, kata Imam Syafi'i, laula suka Ibnu Uyainah bi Makkah wa Malikun di Madinah kita dapat hadis ahli Hijaz. Kalau bukan karena Imam Malik di Madinah dan Sufyan ibn Uyainah di Mekah, niscaya akan melihat hadis-hadis ahli Hijaz. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya ulama-ulama Kufah itu dikenal dengan ulama ahli ra'yi, sedangkan Mekah dan Madinah itu disebut dan dijuluki dengan ulama ahli hadis. Jadi teman-teman kita kembali daripada India dan Pakistan, Bangladesh, sering mereka memungsikan fatwa-fatwa dan pendapat daripada ulama Hanafiyah dengan penuh hormat dan takzim kita kepada ulama-ulama kita dan ahli kita di sana. Tapi masih terdapat lagi dalam fikih Hanafi yang kalau kita teliti ada amalan-amalan yang tidak senada dan tidak seirama dengan sunnah. Di antaranya hadis yang saya bacakan tadi. 1, beda takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi yang pertama, tangan diangkat. Imam makmum, Anda bertanggung jawab untuk kesuburan makmum di belakang. Dan kita juga merasa tutup seketika dengan kita diimami oleh seseorang yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi secara tepat dan teliti. Indah takbiratul ihram, maka pada tunati kita mengatakan kedua tangan yang yadai hadwa bagi berbentuk dengan kedua tangan Allahu Akbar. Itu tempat yang pertama. Yang kedua, ba'inda Allah dan rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Bukan turun begitu, takbir Allahu Akbar. Jadi Anda tidak boleh dari tangan Anda tidak angkat. Muhammad menyebabkan sunnah malam jadi berkurang dan tercemar. Jangan sampai berulang kembali, apalagi kalau pada saat itu kita menjadi Allah bil'adadina innaka hamidun majid. Jadi kalau kita yang lima apa? Sebelum kita bilang salam Allahu Akbar, bohong. Jadi jangan dilakukan. Sebab tadi kita akan mengangkat satu. Seperti pada itu Nabi kita mengangkat tangan pada takbir Sami Allahu liman hamidah. Itu tempat yang ketiga. Tempat yang keempat pada itu kita bangkit daripada tasyahud awal. Allahumma shalli Allahu Akbar. Tapi imam-imam muda sekarang ini tidak memperhatikan betul-betul semacam itu. Kenapa? Sebab imam-imam muda yang diandalkan suara dan hafalan, tapi tidak ada fiqhul jidid, tidak ada tafaqquh. Rasanya kalau dengan santri saya tidak akan izinkan santri saya menjadi imam pribadi setelah dia selesai membaca salah satu daripada kitab fikih dengan kitab Bulughul Maram atau dengan kitab hadis. Bukan salah setelah Al-Quran saja. Sebab itu akan menjumakan sebagian makmum memilahkan yang berbeda dengan imam tidak memperhatikan hubungan antara detail dan juga secara sempurna, maka akan mengurangkan pahala sembahyang makmum di belakangnya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, al-imamu wal muadzinu mu'taman. Imam itu bertanggung jawab untuk kesempurnaan sembahyang makmum, sedangkan muadzin itu adalah orang yang diiktimam, yang dipercaya, yang diberikan amanah untuk memantapkan adzan dan orang tepat pada waktunya dijadwalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi usungan ke kanan dulu. Pada saat kita berkata assalamualaikum, assalamualaikum, muka kita arah kiblat. Kita juga ilmu apa? Dan ketika ke kanan dan ke kiri, menoleh ke kanan dan ke kiri, itu pada waktu kita ucapkan wahyu. Jangan setelah hadis. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada pergerakan dalam sembahyang yang tambah ini. Dari awal takbir sampai salam semuanya dengan ampunan zikir. Kata pada saat pergerakan itu cukup jauh seperti daripada qiyam kepada sujud sekalipun, maka dengan zikir takbirnya akan kita tampil disebut dengan madul takbir, membacakan takbir Allahu Akbar. Baru dari kita sujud baca sudah habis. Bagi daripada sujud yang kedua ke rakaat yang kedua, subhanallah ya Allahu Akbar sampai tegak berdiri, baru kita juga habis. Jadi hatta celah-celah daripada pergerakan itu tidak yang luput dan lepas daripada zikir. Jadi kalau macam itu salam yang betul itu macam mana? Salam yang betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi kata ulama, detail seperti itu dalam fikih ulama Syafi'iyah. Pada saat kita mengucapkan assalamualaikum, yang wajib kita masih menghadap kiblat, dada kita juga ke arah kiblat. Kenapa? Sebab dengan kom, dengan mim daripada kom tadi itu berarti kita sudah keluar daripada sumpahnya. Irtifatnya mana? Di ujung warahmatullahi. Kembali, assalamualaikum. Jadi pasal awal salam, assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah paham insyaallah. Silakan ini. Dengan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marratin. Barang siapa membaca zikir tadi itu selepas sembahyang subuh dan selepas sembahyang maghrib sebanyak 10 kali. Sambungan hadis qabla ayyusniya billahi, artinya sebelum dia melipat kedua kakinya. Kata ulama maksud daripada melipat kedua kaki, sebelum dia melipat kedua kaki artinya sebelum dia merubah posisi duduknya. Duduk tahiyat akhir, tasyahud dan tawarruknya. Ini kaki kiri kita keluarkan dan menghadap kiblat. Kaki kanan kita letakkan juga jari limanya ke kiblat. Duduk bangkit daripada sujud dan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa posisi duduk. Lepas saja anda duduk apa? Anda jadi kanan ke tangannya, tapi untuk hati-hati di semua. Tidak masalah, bagus. Jadi anda tetap duduk posisi anda dengan kiblat. Sebab dari kata sebelum dia melihat kedua kakinya dan merubah posisi duduknya, dibaca sebanyak 10 kali selepas subuh dan 10 kali selepas maghrib seperti tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Sampai habis 10 marratin 10 kali. Kan hizanahu minasyaitan. Itu akan jadi perisai dirinya daripada syaitan. Itu yang kita inginkan sekarang. Terperisai diri kita daripada syaitan, daripada makhluk-makhluk halus, daripada segala gangguan, daripada segala problem, supaya memang benar pasti dan pasti kita mendapatkan perisai dan perlindungan daripada syaitan. Maka kita amalkan lantunan-lantunan dikit dan juga dengan amalan-amalan sunnah secara tepat dan cermat. Selepas 10 kali kita membacanya Allahumma ajirni minannar tadi dari baca 7 kali, alhamdulillah sebagai imam menyatakan dari 3 kali saja, itu juga tidak mengikuti sunnah. Sebab kalau 3 kali itu pada sholat daripada selain subuh dan maghrib baru kita memutar. Baru kita memutar terserahlah nak duduk semacam tadi mengarahkan makmum atau mengiringkan kiblat, atau dengan kita berputar dengan menghadap makmum. Sebab kenapa? Sebab kedua-duanya itu mari diriwayatkan di dalam hadis. Kedua-duanya juga adalah pandangan atau pendapat daripada para ulama kita. Kalau daripada hadis sahih yang diriwayatkan, kan sallallahu alaihi wasallam dan Allah sallallahu apabila Nabi kita mengakhiri menyelesaikan sembahyang beliau, aqbala alaina biwajhihi, maka dengan baginda akan menghadap kami dengan wajah beliau, hanya dengan baginda menghadap makmum di belakang. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa sallallahu alaihi. Kalau memang permulaannya wasallallahu, maka ujungnya wasalli wa baraka wa sallam. Jadi wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barik itu fi'il amar, sallim juga fi'il amar. Jangan dirubah daripada fi'il madhi kepada fi'il amar. Jadi kalau nak dengan wa barik wa sallim, wa sallallahu wa sallim juga kita buat fi'il amar juga di permulaan supaya penghubungan juga dengan fi'il amar. Kalau permulaannya fi'il madhi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kesemuanya jadi kena belajar namu sebab kenapa
sebab ini adalah bahasa Al-Quran. Nabi kita adalah orang yang pertama kali membaca dan juga menyampaikan wahyu Al-Quran dengan bahasa Al-Quran. Nabi kita bersabda, "Ahibbul Arab dan Istanasin," cintailah Arab karena tiga, karena aku daripada bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan juga dengan ahli syurga mereka nanti berbahasa dengan bahasa Arab. Jadi supaya jangan sampai bahasa kita itu terlobat, maka mau tidak mau bahkan selanjutnya dan kita mempelajari bahasa tersebut supaya tidak terlobat daripada bahasa yang dikehendaki oleh Allah Jalla wa Ala. Ada berbeda. Nanti baru kita kasih. Jadi minta maaf saya tidak sama malam ini saya taklim saja. Hanya ingin menyampaikan hal-hal yang saya rasa mustahab untuk diingat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.